Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Untuk kali ini kita masih akan membahas sediaan galinika, di mana untuk yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sediaan ekstrak. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sediaan tinktur atau tinktura. Nah, ekstrak dan tinktura ini merupakan hasil penarikan atau penyarian. Selain dua sediaan tadi ada dekokta dan infusa. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang tinktur. Nah, tinktur ini sebenarnya adalah larutan yang mengandung etanol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Nah, secara tradisional tinktur itu berasal dari tumbuhan berkhasiat obat, menunjukkan aktivitas 10 gram obat dalam tiap 100 ml tinktur. Nah, jadi tinktur ini akan memiliki aktivitas berkhasiat obat, berarti 10 gram obat dalam tiap 100 ml tinktur. Jadi, definisi tinktur menurut Farmakope Indonesia edisi 3 itu adalah sediaan yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi. Nah, apa tuh itu maserasi atau perkolasi? Nanti kita bahas setelah kita menyelesaikan materi tinktur ini. Yaitu dengan cara maserasi atau perkolasi dari Simplicia nabati maupun Simplicia hewani, atau dengan melarutkan senyawa kimia dalam pelarut yang tertera dalam masing-masing monografi. Nah, tinktur ini kecuali dinyatakan lain, tinktur itu dibuat dengan menggunakan 20% zat berkhasiat dan 10% untuk zat berkhasiat keras. Jadi kalau di dalam Simplicia itu ada zat berkhasiat kerasnya, berarti bahan yang digunakan itu adalah 10%-nya. Sedangkan jika bahannya itu zat berkhasiatnya tidak berkhasiat keras, maka yang digunakan 20%. Nah, apa tuh tujuan dibuat sediaan tinktur ini? Nah, tinktur atau tinktura itu dibuat dengan tujuan untuk memisahkan zat aktif. Zat aktif ini ada di dalam Simplicia. Jadi dipisahkanlah zat aktifnya secara farmakologis dari Simplicia sebanyak mungkin. Kemudian agar penggunaannya itu lebih efektif dan efisien dibanding dengan penggunaan Simplicia dalam bentuk yang awal, masih dalam Simplicia kering. Jadi dibikin tinktur biar efektif dan efisien. Kemudian kita bahas mengenai pembagian tinktura atau tinktur. Ada 3 ini . Yang pertama, pembagian tinktur menurut cara pembuatannya. Berdasarkan cara pembuatannya itu ada 2, yaitu tinktur asli dan tinktur tidak asli. Tinktur asli ini dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi. Contohnya ada OPI tinktur dan kapsisi tinktur. Sedangkan tinktur tidak asli itu dibuat dengan melarutkan bahan dasar atau bahan kimia dalam cairan pelarut tertentu. Contohnya ada iodii tinktura, tinktura sabun hijau, dan tinktura timerosal.
Kemudian yang kedua itu menurut kekerasan atau perbandingan bahan dasar dengan cairan penyari. Kekerasan di sini bukan berarti keras itu ya, keras kayak batu gitu, bukan ya. Berarti yang dimaksud keras di sini adalah zatnya itu berkhasiat keras atau tidak. Nah, berdasarkan kekerasannya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu tinktur kuat atau keras dan tinktur lemah. Tinktur kuat atau keras itu tinktur yang dibuat menggunakan 10% simplicia yang berkhasiat keras. Di sini contohnya ada OPI tinctura, digitalis tinctura. OPI tinctura itu dari buah opium. Kemudian digitalis tinctura itu dari daun digitalis. Kemudian yang kedua tinctura lemah, ini dibuat menggunakan 20% simplicia yang tidak berkhasiat keras. Contohnya Cinnamomum tinctura. Ini tinktur kayu manis, itu cinnamon. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu pembagian tinktur menurut cairan penyari yang dipakai. Ini cairan penyari ya, yaitu cairan yang digunakan untuk mengambil sari zat aktif ya, bukan penyari, cari itu bukan ya. Jadi penyari, cairan yang digunakan untuk mengambil sari. Nah, menurut cairan penyarinya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama tinktur ether. Dinamakan tinktur ether itu jika penariknya adalah ether atau cairan penyarinya adalah ether atau campuran ether dengan etanol. Etanol ini sejenis alkohol. Contohnya ada tinctura valeriane ether. Kemudian yang kedua tinctura vinosa. Itu adalah cairan yang dipakai atau cairan penyarinya adalah campuran dari anggur dengan etanol. Contohnya tinctura rei vinosa atau vinum rei. Yang ketiga ada tinctura asida. Itu jika cairan penyarinya berupa etanol dan di situ ditambahkan asam sulfat ke dalamnya. Contohnya ada tinctura asidi aromatica. Yang keempat, tinctura aquosa. Nah, di sini menggunakan cairan penyari berupa air. Contohnya tinctura rei aquosa. Yang kelima, itu ada tinctura composita. Tinktur ini didapatkan dengan cairan penyari selain etanol. Jadi kalau disari dengan menggunakan selain etanol itu dinamakan tinctura composita. Kalau tidak pakai etanol itu adalah tinctura composita. Contohnya ada tinctura sine composita dan tinctura benzo composita. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari sediaan tinctura. Jika ada kesulitan atau materi yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Bu Dita. Kiranya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.